Untuk merumuskan memilih model, pilih saja satu di antara yang ada. Oke? Pertama adalah terkait dengan penentuan bidang pada bidang apa yang mau didakwahkan. Apakah bidang akidah, gitu kan? Apakah bidang akhlak ataukah bidang muamalah, gitu kan? Silakan pilih salah satunya, nggak harus semuanya. Kalau mau menanamkan akhlak, boleh juga. Akhlak terhadap lingkungan kan? Bisa juga. Silakan pilih bidang yang mungkin menurut Bapak tepat untuk melakukan dakwah tersebut. Sudah? Oke. Kemudian di dalam merumuskan dan memilih model pemecahan masalah, ya kan? Nah, ini ada hal lainnya, yaitu model penyampaiannya mau dengan apa? Silahkan. Bisa dengan menggunakan lisan, gitu kan? Bisa dengan menggunakan seni, ya kan? Seni, ada seni. Satu saja di antaranya, atau bisa melalui amal, perbuatan. Contoh misalkan, suri toladan yang saya sampaikan tadi. Silahkan pilih yang mana yang mau digunakan modelnya. Apakah dengan cara lisan mau menyampaikan, atau dengan amal, perbuatan, atau dengan jenis lainnya seperti seni. Mungkin seni-seni lebih menarik sehingga bisa lebih cepat sampai kepada perubahan akhlak dari warga setempat. Sudah? Pilih saja di antara mereka. Sekarang strateginya. Untuk strategi pemecahan, pertama kita tentukan metode dakwahnya mau pakai apa. Bisa bil lisan, bisa kan? Atau bil kitabah, atau bil hal. Silahkan. Mana yang mau dipilih sebagai bentuk metode penyampaiannya. Bisa menggunakan bil lisan, bisa menggunakan bil kitabah, atau bil hal. Silahkan. Baik, kalau sudah sampai situ, maka langkah-langkah rencana dakwah kita sebetulnya sudah selesai. Tapi ketika kita sudah melaksanakan poin 1, 2, 3, 4, kan adalah evaluasi implementasi. Artinya setelah dijalankan dulu, betul ya? Dijalankan dulu dakwahnya. Mau pilih pakai bil lisan atau tulisan tentang apa yang mau didakwahkan, apakah akhlak ataukah akidah atau muamalah misalkan, pada sisi mana yang mau kita jalankan. Setelah kita jalankan, maka ada tindakan kelima, yaitu mengevaluasi implementasi. Betul ya? Nah, kalau mengevaluasi implementasi itu amat tergantung dengan kondisi yang sudah kita jalankan. Ya, karena itu tidak usah diisi dulu, betul ya? Karena belum dijalankan, baru dalam tatanan dan rencana. Termasuk di dalamnya adalah revisi langkah ke-6. Ya enggak? Langkah ke-6 itu dikosongkan karena kita belum menjalankannya. Jadi teman-teman, perlu saya sampaikan, rencana dakwah ini menjadi pegangan kita ketika kita di lapangan. Karena kesempatan kita bawa kitab atau diari sendiri kan, ada diari sendiri, pegangan gitu loh. Nah, jadi teman-teman punya catatan bahwa saya sudah lakukan, tapi sepertinya ini belum nyampai maksud yang saya sampaikan. Pada sisi apa yang bisa saya perbaiki ini?
Nah itu tahap kelima. Gitu. Setelah dicoba, ada kendala, sebutkan. Nanti ditulis tuh di agenda teman-teman dalam berdakwah. Itu tujuannya ini, jadi punya agenda gitu. Kan selama ini lepas-lepas aja, cuma tidak ada format yang jelas kan. Tapi kalau ini teman-teman punya buku diari sendiri, dakwah di masjid mana, ini teman-teman bisa melakukan penulisan sendiri. Dan itu menjadi kenangan dalam dakwah 1 tahun. Alhamdulillah saya sudah dakwah di sini, ini perbaikannya ini revisinya ini, gitu loh. Jadi teman-teman nanti punya guide sendiri di buku catatannya, di diary-nya. Mungkin selama ini sudah sih, cuma belum rapi. Tapi kalau dengan demikian, insya Allah terarah. Itu maksudnya. Ya, kita hanya mengarahkan saja. Semakin lengkap administrasi seorang dai, maka dia semakin mantap menyampaikan isi-isi dakwahnya. Kekurangannya dia tahu, kalau ada kekurangan dia perbaiki, itu maksudnya. Strateginya lemah di sini nih saya, oh coba saya pakai strategi yang lain, itu maksudnya. Ya, jadi manfaat dari rencana langkah-langkah rencana dakwah ini akan memiliki peran memperbaiki kinerja kita sebagai dai, sebagai orang yang suka menyampaikan pesan-pesan agama kepada jemaah. Baik, teman-teman, kalau sudah, alhamdulillah. Kalau demikian, ya baik, kita sudah latihan ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya dulu sebelum kita melanjutkan pada RK yang kedua. Ya, baik. Yang poin keempat. Ya. Untuk yang tadi kan udah menetapkan metode dakwah, lisan, kitabah, dan lihat. Terus apakah tak perlu kita nyampuin di pengolahan isi pesan dakwah yang sesuai dengan itu? Ya, betul. Dan C penetapan paksana apakah dai atau mubalik? Ya, itu sepertinya ya. Baik. Karena tadi dicatat, serius rupanya, alhamdulillah. Sebetulnya saya mau mengarahkan ke situ, tapi yang jelas mad'u yang kita arah itu sudah tahu jelas bagaimana tipikalnya, bagaimana bentuknya, bagaimana latar belakang mereka, itu kita harus tahu kan. Nah, kalau teman-teman boleh menambahkannya di strategi ya, Ustaz, di mana? Strategi. Teman-teman tinggal menulis, misalkan mad'u saya di wilayah ini para remaja, itu mad'u. Mad'u saya di wilayah ini para petani mangrove. Misal contoh. Jadi mad'unya jelas. Ya, betul, masukan yang berharga. Jadi tolong tambahkan di langkah yang keempat mad'unya. Tujuannya mau diarahkan kemana? Ditulis di situ silahkan. Mad'unya mau para pelajar, mau para karang taruna, mau para para petaninya dan lain sebagainya. Yang nomor 4 untuk mad'unya ya, mad'unya boleh ditambah, silahkan. Iya, yang di strategis di bawahnya itu pilihannya setelah metode ada mad'u. Tuliskan, silahkan dituliskan mad'unya yang dituju siapa, sasarannya. Itu sasaran, ya sasaran dakwahnya. Satu lagi apa nih tadi? Oh gitu ya, hampir mirip lah ya. Ya, karena melaksanakan kita sendiri. Ya, ya. Ya, ya. 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 Betul. Ya. Betul. Baik Bapak, terkait dengan langkah-langkah perencanaan dakwah, ini tentunya kan kita beda-beda sesuai dengan keadaan di sekitar kita. Ya seperti masalah di tempat saya yang terjadi kerusakan ekosistem gambut.
kemudian seringnya terjadi kebakaran hutan dan lahan. Merumuskan masalah, seringnya terjadi kebakaran lahan dan hutan, ini kan masalahnya. Jadi dari dua identifikasi saya hanya mengambil satu, seringnya terjadi permasalahan kebakaran lahan dan hutan. Kemudian metode pemecahan yang saya ambil tentu pendekatan multi pihak yang berkaitan dengan kebakaran tadi. Nah, kemudian pendekatannya apa ya? gimana? Tadi pendekatannya apa yang pakai metodenya? Kalau kebakaran tadi, mencegah kebakaran. Iya. Bilhal. Bukan saya. Belisan. Belisan. Ya, belisan. Ya. Terus. Terus bidangnya saya ambil kan bidang sosial, Pak. Karena bidang sosial ini di dalam terjadinya kebakaran ini itu kan dikarenakan ada akibat-akibatnya, misalkan para petani yang membakar atau diakibatkan para pemburu dan seperti itu contohnya. Maka dengan ini berarti saya memilih melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan ekosistem gambut tadi. Maka ketika saya menentukan penetapan strategi pemecahan, strategi yang dilakukan disampaikan dengan lisan, karena maksud saya ketika itu baik kelompok tani atau para pemburu ini saya ketahui nantinya bagaimana mereka ini bisa saya kumpulkan dan saya sampaikan arti-arti makro, masalah-masalah akibat dari kebakaran, dan ketika kebakaran mengakibatkan apa dan lain sebagainya lah. Jadi kan beda-beda seperti itu. Ya, makasih. Baik. Jadi apa yang ditanyakan tadi memang sudah mengarah pada penyelesaian masalah melalui program dakwah yang direncanakan. Itu sudah bagus. Jadi tadi menentukan bidang sebetulnya bisa lebih dari yang kita tentukan. Karena kita sebut bidang akhlak, bidang akidah, muamalah, ditambah dengan bidang sosial. Betulnya bidang sosial tidak adalah bidang muamalah ya. Nah, nggak apa-apa. Tapi tambahkan saja, no problem. Itu karena kita inginnya adalah punya keleluasaan dalam merancang program itu. Tidak ada batasan. Itu cuma bagian dari literasi kita aja. Bahwa kita mau milih bidang sosial supaya masyarakat paham menjaga bagaimana hutan mangrove dan gambut itu bisa tidak terbakar. Cara yang paling tepat dan efisien itu adalah bagian dari dakwah kita kepada mereka. Silakan Pak, gak apa-apa. Baik. Nah, kemudian setelah itu maka sebelum kita memasuki LK yang kedua, ya. Jadi ini sekali lagi ya, ini jadikanlah yang rencana rencana dakwah ini, perencanaan dakwah, jadikanlah pedoman agenda di diary masing-masing sebagai pendakwah untuk membuat agenda apa yang mau disampaikan. Buat seperti ini, sehingga kita bisa lebih terarah dan bisa mengevaluasi beberapa kelemahan dalam dakwah kita. Kan selama ini kita mengukurnya sulit, ya kan? Kalau tidak ada ini, karena yang kita tahu, alhamdulillah sudah nyampe informasinya. Tapi kok tidak ada keberhasilannya atau sangat kecil terjadi perubahan pada masyarakat? Karena apa? Disitulah kita lakukan perubahan berdasarkan data yang kita buat sendiri. Oke? Baik, terima kasih. Nah, sekarang berarti kita akan memasuki LK yang kedua. LK kedua ini, ya di situ ada dua LK kan ya? Satu aja kan? Iya. Baik, ya. LK yang kedua ini, teman-teman, kita itu ingin mengundang satu di antara teman-teman untuk melakukan ceramah singkat terkait dengan
dengan judul yang berkaitan dengan lingkungan. Boleh terkait dengan mangrove, boleh terkait dengan gambut. Kemudian yang lain, ketika salah satu teman nanti melakukan ceramahnya dengan gayanya, dengan orasinya, dengan bahasanya, tolong identifikasi. Contoh misalkan, menentukan tujuan. Nanti si dai ini yang ceramah, dia menyebutkan nggak tujuannya, gitu. Jadi teman-teman bisa mengidentifikasi, oh tujuannya nggak dikasih tahu, padahal penting. Nah berarti teman-teman itu jadi bisa memberikan koreksi di situ. Belum ada tujuan yang disampaikan. Satu, gitu. Itu jadi catatan, gitu. Paham ya? Kemudian juga misalkan menentukan topik. Saking semangatnya, penceramah tidak menyebutkan apa judul ceramahnya. Misalkan, bisa jadi karena saking dia semangatnya, dia lupa bahwa judul itu penting. Ketika dia berbicara di depan umum, dia harus menginformasikan secara spesifik topik yang dibahas pada saat itu. Jika dia menyebutkan topiknya, dituliskan, ya, disebutkan topiknya dengan judul bla 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 bla, ditulis. Paham ya? Gitu ya. Jadi sambil mengidentifikasi nih yang kurang-kurang apa gitu. Oke. Baik. Nah, kita akan pilih satu di antara teman-teman untuk melakukan ceramah singkat 5 menit atau 7 menit saja. Kultum, kita punya kultum di sini. 5 menit atau 7 menit saja, ya, sehingga teman-teman bisa mengidentifikasi berdasarkan kertas kerja itu yang ada apa, yang tidak ada apa. Kalau yang ada tuliskan, oh ada nih tentang ini, gitu kan? Kemudian yang ketiga adalah menentukan outline. Dia sebutkan nggak yang mau dibahas apa aja, gitu loh. Judul udah ada, tapi dia nggak menjelaskan poin-poinnya sih yang mau dibahas itu apa. Kalau ada, sebutkan saja. Tapi kalau tidak ada, bilang tidak ada. Oke? Berikut, ya. Keempat, merumuskan. Oh, kalau ini ya pasti. Ketika dia sudah membuka, alhamdulillah itu sudah masuk situ, sudah ada perumusan pembukaannya, kalimatnya, gitu kan? Terus apa? Menuliskan isi materi inti. Nah, kalau yang menuliskan isi materi inti, itu teman-teman tuliskan apa sih isi ceramahnya di situ. Satu paragraf aja cukup, nggak usah banyak-banyak. Oke? Inti ceramahnya itu apa? Terus yang terakhir apa? Kesimpulan. Betul ya kesimpulannya? Menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan apa yang mau disampaikan di situ, tolong jika ada ditulis, jika tidak ada tidak usah. Siap, saya kasih waktu 3 menit untuk merenung judul. Saya akan memilih secara acak atau kita kocok saja. Gimana baiknya? Kocok. Pilih saja Ustaz. Hah? Karena nanti dibenahi. Iya Bapak, ada ide. Pembelajaran. Itu yang saya maksud. Di sini kan ada beberapa dai, dakwah, semuanya dai. Itu makanya adil kalau kita fairkan, kita kocok gitu kan? Ya. Nah, kocok. Ya Pak, nanti yang keluar yang bukan aspirasi. Terus, oh iya sih. Baiklah. Nah, kira-kira siapa ada ide? Pemimpin siapa? Tunjuk tangan. Silakan. Tunjuk tangan. Baik. Sepakat, Pak Imam.
Yang sepakat tunjuk tangan. Oke, menurut forum, silakan Ustadz Imam mengisi ceramahnya 7 menit saja. 7 menit sambil mengidentifikasi ya. Identifikasi ya. Jangan lupa ini kerjaan nih. Yang nggak ada gitu. Saya kasih 2 menit, bikin dulu apa? Silakan. 2 menit silakan. Kira dapat poinnya menyampaikan. Bagusnya nggak bawa apa-apa. Tangan kosong. Tangan kosong. Ayo. Itu makanya jangan bawa apa-apa. Bebas.